Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalem, piye kabare. Semoga kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan berelang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan dirinya. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama menggilang, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini saya merenungkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup ini cuma sementara. Kita tidak tahu kapan kita mati. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Maka tugas kita sebagai orang beriman adalah melakukan perbuatan baik sebanyak mungkin. Kita diajak untuk tidak takut kehilangan nyawa kita. Kita diajak oleh Tuhan untuk melakukan yang terbaik semampu kita. Ada banyak tantangan ketika kita mengikuti Tuhan. Ada banyak penolakan. Tapi tetaplah setia pada apa yang engkau kerjakan saat ini. Kadang kita harus berkorban. Apapun yang kita miliki itu bagian dari berkat yang kita terima. Maka kita harus bagi-bagikan juga menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita harus menjadi berkat. Kita diajak untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita harus berani berkorban untuk keselamatan dan kebahagiaan orang lain. Maka mari kita belajar dalam keluarga kita masing-masing. Suami belajar berkorban untuk istri dan anak-anak. Orang istri belajar berkorban untuk suami dan anak-anak. Orang tua berkorban untuk anak, anak-anak berkorban untuk kedua orang tuanya. Jangan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Jangan hanya berpikir tentang keselamatan dan kepuasan diri sendiri, tapi juga berpikirlah tentang keselamatan orang lain.
panggilan kita untuk menghadirkan kerajaan Allah, bahwa semua orang harus dibawa menuju kepada keselamatan itu. Ada banyak tantangan di hadapan kita, tapi teruslah melangkah. Selama engkau berbuat baik, Tuhan akan menyertai engkau. Tidak usah takut kehilangan nyawa kalau kita melakukan itu demi Tuhan, karena hidup kita cuma sementara. Mari Bapak Ibu, kita belajar dari cara hidup Santo Santa. Mereka berjuang memberikan seluruh hidupnya karena mereka percaya bahwa mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Bahwa hidup di dunia ini cuma mampir, tapi berjuang untuk memperoleh hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi para imam, biarawan dan biarawati. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan. Dampingilah dalam tugas perutusan mereka, agar apapun yang mereka lakukan semua demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah para imam, biarawan, biarawati yang saat ini sedang mengalami krisis dalam panggilan hidup mereka. Semoga Engkau mendampingi mereka satu persatu Tuhan, dan Kau berikan mereka rahmat kesetiaan. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.